Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari, menyapa Anda kembali pagi ini untuk menemani suasana pagi hari Ponorogo dan di mana-mana berada ya. Karena teman-teman bisa menyimak kita juga di www.gemasurayafm.com dimanapun Anda berada ya pagi hari ini untuk menambah atau untuk menambah wawasan kita terkait dengan masalah-masalah kesehatan, dan kita didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dan pagi hari ini saya masih mengajak Mbak Nadia, betul? Iya benar, Nadia. Alhamdulillah, saya takut terpeleset ya. Jadi dengan Mbak Nadia, beliau adalah ahli gizi dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dan seperti biasa, saya juga tetap bersama dengan Kevin yang siap menemani pagi hari kita di program Obsesi ini. Sehat Mbak Nadia? Alhamdulillah sehat. Oke, lancar perjalanan pagi ini? Alhamdulillah lancar. Oke, baik. Nanti kita sama-sama menikmati sahur pagi ini di program Obsesi ini. Ayo Vin, apa Vin ini Vin yang jadi awalan kita di pagi hari ini? Ya, jadi tentunya kita masih membahas tema yang sama dengan kemarin tentang jaga asupan gizi seimbang saat berpuasa. Mungkin Mbak Nadia kemarin ada yang belum mendengarkan ya. Jadi kita mereview sedikit nih, gizi seimbang itu sebenarnya apa? Gizi seimbang itu adalah pola makan kita yang mengandung banyak zat gizi ya, seperti protein, karbohidrat, lemak itu, dan memang harus disesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Dan juga biar bisa disebut gizi seimbang itu memang ada beberapa prinsip. Yang pertama itu ada keanekaragaman pangan. Jadi harus makannya memang harus beragam ya, harus ada nasi, lauk pauknya juga, sayur buahnya. Yang keduanya juga ada aktivitas juga minimal 30 menit ya per hari, entah itu jalan-jalan atau olahraga ringan. Yang ketiga itu ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi harus cuci tangan dulu sebelum makan atau setelah berkegiatan. Dan yang terakhir adalah tetap mengontrol berat badan secara rutin. Seperti itu sih, supaya bisa disebut gizi seimbang. Dari makanan juga harus tercukupi, dari aktivitas juga harus tercukupi. Sebelum yang nanti yang rencana kita tadi disimpan dulu ya. Catat dulu, Mbak. Kalau disebut gizi seimbang itu gambarannya saja Mbak, Yusewu, gambarannya saja itu apa, misalkan di dalam piring itu harus ada apa saja Mbak? Oh, ini gambarannya, gambarannya. Betul. Jadi nasi seberapa? Oh gitu. Ya ini kita general saja, tidak secara spesifik, secara umum lah kira-kira seperti apa? Kalau secara umum sekarang udah ada ya Bapak, namanya isi piringku, itu seberapa porsinya. Jadi untuk isi piringku sendiri, untuk jumlah total nasi itu 2/3 dari piringnya itu sendiri. Jadi gambar dulu piring bulat, nah dibagi 3 dulu. Piringnya gede nanti nasi juga gede dong dua. Oh iya, tetap pakai apa namanya? Tetap pakai ukuran Bapak. Piring umum ya, perumpamaan aja 2/3-nya. Oke. Karbo 2/3. Karbo 2/3. Terus untuk sayur itu sayurnya juga 2/3. Sayur itu ya apa saja apa saja ya. Apa saja. Terus untuk yang sayur buah dan lauk hewani itu 1/6-nya. Apa Mbak? Sayur buah dan hewani itu maksudnya apa? Contohnya? Sayur buah ya ini kayak bayam, sayur bening, sayur sop itu. Beda sama yang nomor 2 tadi. Sayur yang 2/3 tadi apa? Sayur apa tadi? Oh salah, buah maksudnya, ya Allah, ya buah Bapak. Buah, berarti sayur 2/3 buah. Jadi nasi. Buahnya nantilah, buah biasanya kan di luar piring nih biasanya. Enggak? Dijadikan satu. Jadi satu ya. Oke. 2/3 juga ini sayur. Sayurnya ya 2/3 untuk lauknya sama sayur buah ya. Buah itu 1/6-nya. Gitu. Misalkan ini nasi 2/3, sayur 2/3, tempe, tahu, pakai sambal gitu aja sudah lumayan ya Mbak Pak. Sudah lumayan itu. Apalagi misalkan dikasih ada telur, kalau misalkan ada ayam, itu jauh lebih bagus lagi. Tapi kalaupun tidak ada,
nasi, sayur, salah lagi nih, Vin. Nasi, sayur, sayur. tempe, tahu, gitu aja insya Allah sudah cukup ya. Ya diusahakan ada protein hewaninya juga. Kan Apa itu itu? tadi tahu tempe kan protein nabati. Oh, gitu. Protein nabati. Protein nabati itu yang dari tumbuh-tumbuhan. Kalau protein hewani ya jenis ikan, ayam, telur itu protein hewani. Jadi protein itu sendiri kan dibagi menjadi 2, Bapak. Oh gitu ya, tetap diusahakan harus ada. Ya diusahakan harus ada. 1 kilo berapa sekarang? Yang hewani itu. 1 kilo telur atau 1 kilo ayam? 1 Ya, kilo. telur sama ayam nih mahal nih Telur lagian. 27, Mau puasa nih. ayam Sudah 35, puasa. ayam 35. Ayam ya 3. Kurang lebih lah ya. Jadi ya betul lah gitu ya, maksud saya seperti itu. Oke, lanjut Vin. Iya lagi itu bener Iya, nih. Jadi dipakai telur, tahu, kirain udah cukup nih. Gitu. Ternyata masih Jadi kurang. kira-kira kalau misalnya kita makan nasi nih sama sayur, misalnya sayur bening gitu, lauknya itu cukup 1 ya? Cukup 1 misalnya 1 potong ayam gitu? Atau boleh misalnya 2 potong ayam atau ayam dan telur gitu? Oh gitu. Ya. Nah, itu tergantung porsinya. Itu tadi kita balik ke jumlah kalorinya kita seberapa itu. Jadi bisa diplot-plotkan. Kalau secara standarnya ya itu hewaninya 1 potong, nabatinya 1 potong. Seperti itu. Standarnya. Ya, standarnya aja. Iya, Ya, standarnya. Standar Yang minimal umum lah, aja. paling Minimal. tidak. Oke, jadi seperti itu ya Mbak ya. Iya. Ayo Vin, lanjut lagi Vin. Jadi kan ada protein hewani, ada protein nabati. Mbak Nadia Iya. itu kira-kira perbedaannya apa? Dan yang lebih dibutuhkan oleh tubuh itu sebenarnya yang mana gitu? Iya, kalau untuk protein ini sendiri kan ya dibagi 2 itu tadi ya, hewani sama nabati. Sebenarnya kalau protein hewani itu lebih ke banyak mengandung banyak mengandung asam amino ya. Asam amino itu untuk kekebalan tubuh juga, sedangkan yang untuk protein nabati itu tuh kan memang kalau nabati kan tidak ada yang berlemak guys, jadi aman untuk jantung dan penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Kalau hewani kan takutnya misal dimakan kan masih ada lemaknya, boleh, tapi memang lemaknya harus ada pembatasan seperti itu. Untuk apa tadi Mbak? Yang lebih baik yang Oh iya, untuk yang lebih baiknya itu sebenarnya nggak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk gitu ya. mungkin sesuaikan sama kondisi tubuh aja ya. Disesuaikan sama kondisi tubuh, soalnya antara protein hewani dan nabati itu memiliki perannya masing-masing seperti itu. Jadi tidak bisa kalau aku harus makan protein hewani aja, nabatinya enggak. Jadi nanti kekurangan juga sama aja gitu. mungkin kalau anak-anak lebih baik protein Protein hewani ya. ya. Mungkin kalau mungkin udah sepuh karena kolesterolnya tinggi atau karena penyakit-penyakit penyerta yang lain, mungkin lebih baik protein nabati, protein hewaninya yang berlemak dibatasi gitu ya. Mungkin. Aduh manggut-manggut aja Nggak, ya. kalau misalkan di usia-usia kita nih, wah ini Kita lagi-lagi Pak Arya. jadi contoh lagi nih kayaknya nih, jadi contoh lagi nih. Kalau tadi kan Kevin menyarankan kita ini kita loh Vin, bukan kamu loh ya. Ini kan Kita ya. lebih banyak ke nabati. Nah, itu iya bagus maksud saya gitu ya. Sebenarnya Gimana, Pak? nggak cenderung condong ke nabati. Kalau enggak kebanyakan sih. apa sih maksudnya? Kalau kebanyakan, kalau kita lalu over di protein nabati apa ya dampaknya bagi orang yang seusia saya? Kalau kelebihan protein nabati itu Iya. kan protein nabati kan dari kacang-kacangan ya, itu juga bisa jadi asam urat juga. Oh. Iya. Jadi harus seimbang tetap ya. Ya, Jadi tetap harus seimbang. gizi seimbang. Memang kalau kebutuhan zat gizi itu beda-beda. Mulai dari bayi, balita itu kan pasti yang tinggi protein hewaninya. Nanti remaja itu kayak tinggi zat besi, karena kan pasti ada yang perempuan kan menstruasi juga, itu pasti butuh untuk zat besi, protein untuk kegiatan Pertumbuhan aktivitas pertumbuhan sama aktivitas sehari-harinya. Kalau usia dewasa itu pastinya yang paling dibutuhkan memang harus gizi seimbang, karena kan di tengah-tengah antara lansia sama remaja itu tadi. Beda lagi kalau sama yang lansia, yang sepuh itu biasanya diutamakan makanannya kayak tinggi kalsium buat apa?
tulang gitu. Jadi beda-beda memang Bapak untuk fungsi-fungsinya. Nah, sekarang saya coba dekatkan dengan momentum kita ini. Sekarang kita lagi puasa kan. Ya. Nah, sebaiknya seperti apa sih sebenarnya pengaturan gizi kita sewaktu puasa? Sama nggak dengan yang diceritakan selama 2 hari ini, atau memang ada hal yang spesifik yang mungkin harus lebih di-push, lebih ditekan lagi terkait dengan gizi selama berpuasa ini, apa ya? Yang lebih ditekankan itu pastinya kan waktu puasa kan pasti butuh sumber energi, juga butuh cadangan makan ya untuk dalam berpuasa 1 hari penuh lah. Itu yang lebih ditekankan memang dari asupan protein hewani. Protein hewani itu memang harus dikencangkan sama ini karbohidrat bukan dari nasi aja, bisa yang lain ya. Itu bisa ditekankan karena kan memang itu sumber energinya kita dalam menjalani puasa dalam 1 hari, dan untuk sumber cadangan makanan juga seperti protein hewaninya itu tadi. Untuk yang sayur buah itu mungkin untuk pelengkap ya, biar ada tambahan seratnya juga, biar nanti BAB itu juga bisa lancar seperti itu. Minum air putih juga itu tambahan. Kalau menurut saya yang lebih ditekankan memang dari asupan protein juga dari karbohidratnya juga. Jadi karbohidrat, gambarannya karbohidrat dari nasi nih. Ada nasi, berarti tempenya kalau misalkan biasanya 1, kasih 2 lah. Ini kan nambatinya kan yang protein bagus. hewani Bapak. Oh, protein hewani. Iya. Waduh, Hewani ikan lagi mahal lagi nih. Oh gitu Telur, ya. Telur, ikan lele, enggak apa-apa. Ikan gitu. kembung. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi ya itu biar apa namanya, tubuh kita bisa lebih kuat lagi dalam menjalankan ibadah puasa ya Mbak Nadia ya. Tapi mungkin ada nggak Mbak, misalnya kita karena kita puasa ya, pengennya itu kan nggak lemes, pengennya nggak pusing gitu. Mungkin ada makanan-makanan tertentu nih. Misal kalau sahur cuma misalnya makannya mie, gampang lemes gitu. Mungkin karbohidrat apa yang perlu dipilih gitu agar lebih menjalani puasa itu lebih kuat gitu. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ini banyak yang nunggu nih. Ada ya karena malas masak gitu, cuma makan mie instan aja jam 10 udah lemes lagi gitu Pak Arya. Iya. Kalau ada nih wah, jawaban ini nanti yang ditunggu semua orang, nanti bisa jadi viral ini nanti ya. Ya, jadi itu yang paling dianjurkan memang untuk asupan pada saat puasa itu dari karbohidrat kompleks ya, kayak seperti nasi, roti, kentang, itu memang karbohidrat kompleks yang memang banyak energinya mungkin ya, jadi bisa untuk kenyang lebih lama gitu. Kalau mie kan dia tepung tapi sudah melalui banyak pengolahan juga, bukan yang benar-benar makanan alami istilahnya seperti itu. Bener nggak Mbak? Katakanlah Nyun Sewu ini ya, wah ini saya besok supaya puasa saya kuat, maka pagi ini sahur saya makan saya harus banyak. Bener nggak kayak gini? Sebenarnya enggak sih, menurut saya enggak benar ya, harus banyak itu. Nasi aja sama kerupuk banyak itu juga kan bikin kenyang, tapi kan balik lagi kebutuhan energi dan zat gizinya pasti kan kurang. Jadi kita makannya ya sesuai porsi yang normal-normalnya aja, cuma agak dikencengkan dari lauknya, dari sayurnya, itu juga bisa membantu kenyang lebih lama juga. Jadi untuk kenyang lebih lama itu bukan dari karbohidrat aja, jadi memang harus dari satu kesatuan seperti itu. Bagi mereka yang mohon maaf, barangkali yang sekarang ini mungkin sedang menderita sakit, apakah perlu asupan gizi yang berbeda atau tidak selama puasa ini? Tapi ditahan dulu Mbak, jangan dijawab sekarang, nanti dijawab setelah beberapa, kita jeda dulu ya Vin ya. Nanti setelah ini kita balik lagi masih bersama dengan Mbak Nadia, ahli gizi dari RSU Muhammadiyah Ponorogo yang pagi ini menemani obsesi kita. Obrolan Sehat Sahur Dini Hari masih didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Baik, kita lanjut lagi pagi hari ini masih bersama dengan Dr. Nadia. Setelah kita sahur pagi ini, insya Allah Dokter gizi ya? Ahli gizi. Ahli gizi. Iya, dokter lagi ya. Udah ngantuk ini kayaknya pagi ini. Waktunya. Oke, Mbak Nadia. Tadi pertanyaan kita sebelumnya adalah soal apa tadi, Bin?
soal tentang orang dengan sakit tertentu ya. Apakah asupan gizinya itu sebenarnya sama apa enggak? Misalnya Kak, sama dengan orang normal, saat berpuasa dengan tidak berpuasa untuk orang sakit-sakit tertentu itu gimana Mbak Nadia? Kalau misal kita permisalan aja yang sering itu ini ya diabetes ya mungkin ya. Iya, yang sekarang lagi banyak kan. Yang lagi banyak itu memang dari diabetes itu. Dari diabetes itu sendiri kan memang dari awalnya ya itu kan memang untuk makan, pola makannya, jam makannya, jumlahnya itu memang kan harus dihitung dulu, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi memang ada perlakuan khusus kalau misal ada yang sakit tertentu ya, misal ya contohnya diabetes itu tadi. Untuk porsi nasinya jelasnya berbeda dengan orang yang biasa. Nah, jadi intinya tetap harus tetap harus beda ya Mbak ya? Iya, tetap harus berbeda. Untuk misal dengan gangguan ginjal itu juga beda lagi untuk jumlah proteinnya nanti seberapa. Itu memang beda-beda, harus melalui perhitungan dulu, disesuaikan dengan balik lagi kalorinya. Gitu. Jadi memang khususnya kalau pasien di Rumah Sakit Muhammadiyah ini ya, nanti kita tanya dulu berapa berat badan, tinggi badannya, faktor aktivitasnya gimana, baru kita hitung dan kita bisa menentukan berapa sih jumlah kalorinya, berapa sih nasi yang harus dimakan per hari, apa aja sih buahnya yang boleh dimakan. Itu pasti beda dengan yang sehat, orang sehat ya, pasti berbeda. Jadi tetap beda ya Mbak Iya, ya? tetap berbeda. Dengan saat-saat kita lagi sehat lah, begitu berbeda. ya. Oke, Vin. Mungkin yang perlu digarisbesari tadi ya dari perkataan Mbak Nadia tadi adalah untuk orang diabetes itu buahnya yang dianjurkan itu berbeda dengan orang yang normal. Ya, jadi betul. apakah gula di dalam buah ya Mbak Nadia itu apakah emang ada yang lebih tinggi gitu ya atau ada yang lebih rendah, gimana Mbak Nadia itu? Kalau gula itu sendiri kan memang dibagi ada dua ya, itu kan tadi ada karbohidrat kompleks yang kayak nasi dan lain-lain, memang ada juga gula tambahan atau gula alami. Nah, gula tambahan kan ini bisa dari gula pasir, madu itu kan termasuk gula tambahan. Kalau gula alami itu memang dari buah-buahan. Nah, itu kita harus cek dulu lagi buah-buahan yang tinggi indeks glikemik. Nah, itu kan otomatis nanti gulanya juga tinggi. Jadi seperti itu. Kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah ini sendiri ya, untuk buah-buahan yang dianjurkan untuk sakit diabetes itu ada belimbing, ada apel, jeruk, terus pepaya, pisang kepok, itu masih boleh. Kalau yang indeks glikemiknya tinggi apa Mbak contohnya? Kayak melon itu kan manis banget, iya. Mangga, ya mangga itu juga kan banyak seratnya juga, manis gitu. Mbak Nadia, tadi kan sebelumnya dijelaskan tentang tumpeng gizi seimbang ya Mbak Nadia. Di dalam tumpeng gizi seimbang itu sendiri juga ada tentang asupan garam, gula, dan minyak, tapi harus dibatasi. Berarti apakah garam, gula, dan minyak itu sebenarnya ada manfaatnya juga bagi tubuh? Ya, kalau manfaatnya jelas pasti ada, tapi kalau untuk dikonsumsi secara berlebihan pasti ada penyebab akibatnya juga. Misal gula itu, kenapa sih kita perlu gula? Sama aja, gula kan termasuk tadi di karbohidrat ya, dia sebagai sumber energi juga. Terus untuk garam itu sebagai untuk membantu metabolisme juga. Terus kalau misal minyak itu membantu cadangan makanan. Ya, butuh lemak, butuh minyak itu karena bisa membuat lebih kenyang juga. Tapi kalau memang dikonsumsinya secara berlebihan itu juga bisa menimbulkan beberapa penyakit yang tidak menular. Mestinya kayak kelebihan gula pasti ada diabetes, ya kena diabetes. Kelebihan garam nanti takutnya hipertensi, tekanan darah tinggi. Terus apalagi kalau kelebihan lemak, kolesterol, jantung itu pasti bisa. Jadi memang tetap ada manfaatnya, tapi memang kalau dikonsumsi secara berlebihan itu tidak baik, seperti itu. Jadi gizi seimbang itu sangat-sangat penting ya. Iya. Ya. Gini aja untuk jumlahnya, jadi biar bisa mengira-ngira ya teman-teman semua. Jadi untuk jumlah gula itu memang perharinya dianjurkan maksimal 50 gram. 50 gram itu berapa sih Mbak? 50 gram itu sekitar 5 sendok makan. 5 sendok makan. Iya. Dalam kondisi normal, dalam orang normal bukan orang Iya, ini diabetes dalam gitu kondisi normal. Iya, jadi 5 pembatasannya seperti itu. Sendok ya? Iya, 5 sendok makan. 5 sendok teh? Termasuk 5 sendok makan. Termasuk dimasakan juga ya Iya, berarti termasuk. ya? Iya. Termasuk dimasakan, Iya, termasuk misalkan di ada lauk. juga orang-orang yang misal
kopi satu hari 2 kali 3 kali kan itu pasti udah banyak gulanya Bapak, udah melebihi. Belum dari yang dari makanan, nasi kan juga ada gulanya. Iya. Nah, dari roti itu yang makanan yang mesti harus lain digarisbawahi itu dong ya. 50 Jadi gram. 5 sendok itu tercerai berai Iya. dalam banyak hal. Banyak hal, bukan dari Bukan misal cuma gula, kopi. bener-bener gula aja ya. Nanti Iya. kita minum minuman kemasan juga terhitung. Udah berarti ya. terhitung. Betul, Apalagi betul. sekarang minuman kemasan gulanya banyak-banyak ya, ada 20 gram itu udah kepotong berarti 20 gramnya. Tadi sisa 30 gram. Nah, kita makan sehari 3 kali. Otomatis kan anggap aja udah tercukupi, udah terpenuhi untuk kecukupan gulanya. Kalau untuk garam sendiri, Mbak, Kalau untuk garam itu 1 sendok teh, berarti sekitar 5 gram. Itu juga dibagi. 1 sendok teh itu sedikit sekali ya, Kak? Ya itu garamnya? per orang ya, per orang. Kalau misal dikalkulasi buat masakan satu rumah ya itu kan enggak mungkin 1 sendok teh kan kurang asin ya. Kita mengira-ngira untuk kebutuhan diri kita sendiri. Makanya kadang untuk yang pasien tinggi tensinya tinggi, dia hipertensi, itu kadang juga dianjurkan untuk makanannya nggak usah ada garamnya, kita sedia di garamnya itu dipisah, nanti kalau mau makan baru ditabur-taburkan, jadi seperti itu biar tetap terkontrol. Misalkan perharinya setengah sendok teh, ya udah dicukup-cukupkan, itu segitu, nanti untuk makan yang lain-lain ditabur-taburin aja untuk rasa asinnya. Mbak, gitu. secara umum dari kacamata gizi ya Mbak ya, Mbak Nadia ya, puasa itu bikin sehat nggak Mbak? Puasa bikin sehat, jelas. Oh, Puasa gitu itu ya? bikin sehat. Karena kan ada nyun sewu ada diet-diet yang intermittent fasting. Intermittent fasting. Kayak sebenarnya kan prinsipnya sehat ya. Prinsipnya sehat. Oke. Gitu. Jadi gimana Mbak? Maksud saya gini, saya pengen ini. Kita positive thinking lah. Kita sudah berpuasa. Insya Allah dari puasa itu kita kan sehat. Iya. Nah, yang penting adalah saat kita mengkonsumsi makanan ya sedang-sedang Tetap saja lah. iya. Gitu aja kan intinya Iya. kan di situ kan. Jadi jangan ada kata maaf yang sekarang lagi banyak kan balas dendam. Nah, seperti itu jangan sampai. Insya Allah dengan itu justru akan menjadikan tubuh kita akan jauh lebih sehat. Iya, pasti Oke. itu. Menjadi lebih sehatnya kenapa? Yang pertama kan kita dengan puasa kan pasti kita juga bisa kontrol makanan. Biasanya jam segini jajan cilok, jajan martabak itu kan bisa ke stop karena kan puasa. Mungkin nanti malam udah buka kenyang. Jadi kan untuk makannya bisa lebih terkontrol kalau puasa. Jadi kan badannya lebih sehat. Misal dipakai kerja juga. Pakai kerja kan beraktivitas, jalan kaki. Nah, itu juga bisa lebih sehat juga. Berbeda sama kalau pas keadaan tidak berpuasa. Itu pasti asupan itu tidak terkontrol. Pasti itu. Oke. Mbak, yang ingin saya tanyakan ya, Iya. kalau kita puasa gitu ya, asupannya normal nih, misalnya sahur sama buka gizi seimbang normal nih, harusnya bisa turun berat badan apa enggak dengan puasa 30 hari? Dengan puasa seperti itu, dengan konsisten ya, Iya. untuk makannya membatasi Iya. gula, membatasi Iya, lain, harusnya bisa ya? Harusnya bisa. Bisa ya. Harusnya bisa turun. Iya, Harusnya iya. bisa turun. Asalkan nanti pas lebaran jangan balas dendam di situ. Nah, biasanya kan salahnya di situ. Udah enak-enak turun berat badan ya udah ideal, misal turun 4 kilo selama puasa kan bagus itu. Terus habis itu lebaran ada kue nastar, Iya. ada minuman manis di tetangga-tetangga kan pasti balik lagi sama aja. Jadi harus tetap bisa ngontrol asupannya meskipun udah nggak puasa seperti itu. Mbak Nadia, dari kacamata gizi Mbak, diet itu dikenal nggak dari kacamata gizi? Atau kalau tidak dikenal, boleh nggak? Atau seperti apa kalau kita bicara soal diet? Di Diet, kacamata gizi. diet itu memang agak gimana ya Pak ya? Saya bingung jawabnya. Mungkin lebih ke Dari- mengatur pola makan gitu ya. Mengatur pola makan kalau dari Di gizi. dari Iya, gizi. mengatur pola makan. Kalau Oke. diet kan banyak ada yang diet ekstrim dan lain-lain. Kalau dari gizi sendiri mungkin ya itu tadi mengatur pola makannya. Jadi bisa untuk diet bonusnya turun berat badan itu tadi. Kalau orang awam mungkin mikirnya diet itu biar biar jadi kurus, biar sedangkan jadi kalau kurus. dari dalam dunia gizi mungkin itu lebih ke cara mengatur pola makan. Gitu tadi. Oh, gitu ya. Jadi maksud saya itu gini. Nah, ini puasa ini sudah kita niatin aja deh sekalian untuk Iya. diet bagi orang-orang seperti saya. Iya. Boleh nggak kayak gitu? Kalau Artinya niatnya sekalian, untuk diet
Jangan. Ya. Jangan niat puasa aja. Soalnya kalau dia bonusnya Gitu gitu ya. terus nanti kalau malah diniatkan untuk puasa sekalian diet, nanti malah di tengah jalan hilaf. Waduh, makan apa ini enak, manis-manis gitu. Mending ya diniatin puasa aja, nanti untuk bonusnya turun berat badan gitu. Oke, pokoknya Tetap niat iya, puasa iya, tetap gitu ya. kecuali kalau memang kita itu tadi niat diet, kayak memang niat dietnya itu puasa kayak intermittent fasting itu kan juga bisa. Jadi puasa 12 jam bukanya 8 jam itu kan memang diniatkan untuk diet dan menurunkan berat badan. Beda Jadi lagi kacamata gizi boleh kayak gitu, Mbak? intermittent fasting itu. Iya. Boleh aja, enggak masalah. Yang penting kan tetap harus mengontrol meskipun 8 jam nggih. Kebanyakan ada yang mikir kenapa kok tetap diet intermittent fasting terus gak turun berat badan, karena waktu 8 jam itu makannya tetap gak terkontrol, semuanya dimakan, makan manis iya, makan ini kan aku berbuka kan sudah puasa, itu sama aja. Jadi meskipun berbuka 8 jam itu tetap harus memperhatikan pola makan seperti itu. Ini Mbak, mungkin tips-tips untuk para pendengar, bagaimana sih cara menjaga gizi seimbang atau asupan gizi seimbang selama berpuasa? Mungkin tadi sudah spill dikit, tapi mungkin bisa diulangi lagi tipsnya seperti apa? Untuk tipsnya ya biar kuat seharian berpuasa itu menjaga asupan gizi seimbangnya memang agak ditekankan untuk pola makannya itu sesuai ya, itu tadi balik lagi ada karbohidrat, protein itu memang harus tercukupi, karena kalau memang itunya kandungan gizinya kurang tercukupi nanti juga bisa bikin lemes juga, aras-arasen, nggak mood ngapa-ngapain itu juga bisa. Kalau kekurangan gula juga bisa seperti itu. Jadi untuk puasa ya sebaiknya makannya sesuai dengan gizi seimbang atau pola makan yang teratur gitu. Oke. Saya terkesima dengan Mbak Nadia. Bayangan saya di rumah ngapain ya Mbak Nadia ya? Kalau mau masak nih yang dihitung gizi semua ini. Nimbang dulu. Nah, Dulu itu hah? Gimana? Dulu pernah ya, nimbang waktu dulu gitu. dulu berkuliah kan memang setiap mau masak Setiap kita mau harus makan, ditimbang dulu. ya. Oh gitu. Iya, jadi ibaratnya kita habis dapat kasus menghitung orang gitu ya, atlet atau orang biasa, lebih enaknya orang biasa aja ya. 1.700 kalori itu dibagi-bagi lah, itu nanti kita kan pesen bahan makanannya ke rekanan. Misal butuh daging 50 gram bentuk matangnya. Lah itu kita hitung dulu bentuk mentahnya itu kita pesennya berapa. Gitu. Jadi pasti ditimbang-timbang dulu. Pernah ngalami masa-masa yang seperti itu ya, Mbak? Iya, pernah banget. Tapi sekarang udah kilaf nih. Iya, cemplung-cemplung aja. Oh, Mungkin sudah ini nggak- untuk nggak- para pendengar yang ingin konsultasi gizi ya, mungkin ya ke Oh. Mbak Nadia atau Bisa, ke Mbak? RS Muhammadiyah Bisa, Mbak? Ponorogo gimana Mbak? bisa juga dapat dari pendaftaran ya, nanti Iya. bilang aja mau konsultasi gizi. Bisa. Nanti di Poli juga ada. Iya. Oh, bisa ketemu langsung bisa sama ketemu Mbak langsung Nadia sama ini. ahli gizinya juga. Oh, ada poli gizi ya? Ada. Ada poli gizi di sini. Ada Biasanya poli gizi. Prakteknya aja, praktek. Iya, prakteknya dulu. Nanganin apa biasanya, Mbak? Yang Kalau banyak. prakteknya tuh setiap hari ya, Senin sampai Sabtu itu jam 8 sampai jam 2 kalau nggak salah ya, sampai jam ini sama kayak jam kerja, karena kan poli gizi ini kan masih sepi ya, jadi monggo untuk konsultasi gizi. Monggo Jadi untuk konsultasi gizi karena Nah. mungkin sekarang masih sepi, masih Iya. awam mungkin. Masih ya. Enggak, awam, itu ya. bukan masa awam. Maksudnya Yang- apa yang harus kita konsultasikan ke poli gizi ini? Yang bisa dikonsultasikan ke poli gizi Mas Ahmad. banyak misal kayak banyak yang datang kemarin tuh orang yang obesitas ya, orang obesitas dari perusahaan saya lagi kan mana. ini? Bukan, Oh, kan ini bukan. contohnya Ya udah. kemarin ya. Bukan obesitas, mungkin Iya. agak berlebih gitu ya. Iya itu konsul gimana sih cara menurunkan berat badannya lah. Nanti kita kasih leaflet, ada panduan makan. Jadi di gizi itu banyak sekali panduan makan. Mau konsul sakit apa aja bisa. Terus mulai dari yang penyakit berat, yang ringan, atau sekedar menurunkan berat badan, menaikkan berat badan itu juga Atau bisa. mungkin buat gizi anak-anak juga ya. Ya, mungkin bisa untuk juga ibu ibu-ibu ya. hamil juga bisa. Bebas, monggo Bagi boleh. mereka yang sakit, katakanlah asam urat, kolesterol. Juga bisa. Jadi benar mengonsuli yang sakit maupun yang enggak sakit ya. Bisa. Bisa Mbak itu membuat menu lah, membuat menu berapa lama gitu bisa? Pernah?
Pernah, dulu kan tetap membuat menu juga. Jadi kita tuh buatnya menu paling ya mengkira-kira ya Bapak. Misal proteinnya segini, nabatinya segini. Nah nanti kan bisa aja ini protein sama nabati jadi baceman, jadi meal ayam plan gitu kecap. Nah gitu. Jadi kita kasih bahannya aja untuk pengolahannya. Monggo di leaflet itu sendiri tetap ada contoh-contoh makanannya apa aja yang boleh gitu. Monggo boleh. Yang terakhir kalau misalkan saya dengan 200 kalori setiap hari, kira-kira menu masaknya apa, Pak? 2100 Pak. 2100. 2000 lah, jangan tambah 100, 2000 aja, 2000. Ya. Menunya sebenarnya Nasi, itu pakai baceman, boleh ya tadi yang boleh kan bakso, memang kan enggak boleh ya? boleh. Oke, ayam Sebenarnya panggang, masih boleh ya, Vin ya? Boleh, tetap Oke. boleh asalkan tetap memperhatikan ini kalorinya. Bakso, Misal tambah lontong, udah makan tambah bakso, mie. nah itu kan ibaratnya udah makan bakso, lontong, mie, gorengannya dan lain-lain kan Iya. Campur anggap aja semua udah itu ya? 2 kali makan dalam sehari. sama aja kayak 1000 kalori kayaknya. Iya. Baik, Mbak Nadia, terima kasih Iya. sudah menemani kita pagi hari ini. Asik namanya Iya. bicara soal gizi ini. Dari banyak hal yang tidak saya ketahui, akhirnya saya ketahui, meski mungkin di tengah-tengah tadi ada beberapa stuck begitu, karena memang kadang-kadang, waduh, masalah gizi kayaknya sesuatu yang baru banget soalnya bagi Iya. saya. Jujur aja, sesuatu yang baru banget bagi saya. Dan alhamdulillah pagi ini sudah banyak, 2 pagi ini Iya. sudah banyak hal yang kita dapatkan ya, Vin ya. Semoga Oke. bermanfaat. Semoga Iya, bermanfaat itu aja. amin. Matur suwun Mbak Nadia. Iya, Gavin, sama-sama. terima kasih. Yang belum sahur, silakan ada sahur. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadia, asupan gizinya diperhatikan. Tidak harus mahal, tetapi bagaimana menjadikan asupan kita menjadi gizi yang seimbang. Ya Mbak ya, insya Allah sudah paham lah seperti apa gizi seimbang. Selamat pagi untuk semuanya, matur sembah nuwun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.